Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tessa Alfionita di podcast Kominfo Kabupaten Padang Pariaman di channel YouTube Padang Pariaman TV. Baik, kali ini kita kedatangan Duta Genre Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 bersama dengan siapa, Dek? Riki Adriati Dan Haikal Adi Romarli. Hai. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih lanjut, perkenalkan dulu. Dulunya kalian sekolahnya dari mana? Kalau kau sendiri Kak sekarang masih SMA, SMA kelas 10 kelas di 10. SMA Negeri 1 Sungai Geringging. Ike Kalau Riki sedang kuliah sekarang Kak. jurusan Di Manajemen Perhotelan di Universitas Negeri Padang. Baik, sebelum kalian masuk ke Duta Genre, apa sih alasannya mau bergabung gitu di genre? Kalau kau sendiri Kak menjadi duta genre itu kan sebuah kayak upaya dari diri sendiri, inisiatif dari diri kita sendiri, di mana kita dapat mengambil peran dalam suatu perubahan bagi remaja. Kita bisa menolong remaja itu sendiri, karena kita kan remaja itu sendiri Kak. Jadi kayak empati terhadap sesama remaja itu Kak yang ingin dikembangkan di duta genre ini Kak. Kalau Rike sendiri? Kalau bagi Riki sendiri, Riki ingin membawa perubahan terlebih dahulu terhadap diri sendiri Kak. Ingin hidup lebih terarah seperti itu kan Kak. Dan selanjutnya akan membawa perubahan bagi masyarakat dan Kabupaten Padang Pariaman. Sekarang apa yang Riki rasakan setelah mengikuti genre ini? Apa perubahannya yang dirasakan gitu? Kalau perubahan sangat banyak perubahan Riki pastinya Kak. Yang salah satunya sekarang Riki lebih aktif, lebih sering berkumpul bersama remaja-remaja yang mempunyai ide-ide kreatif dan mempunyai tujuan yang jelas untuk perubahan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kabupaten. Baik, orang-orang ini kan pada belum tahu ya apa itu genre gitu. Genre itu sendiri apa sih? Kalau genre itu sendiri Kak, itu kepanjangan dari generasi berencana, yang dimana itu sendiri adalah program dari BKKBN Kak. BKKBN itu sendiri pun kepanjangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, gunanya generasi berencana ini yaitu untuk menyiapkan remaja sehingga menjadi lebih terencana untuk masa depannya Kak. Jadi naungannya ini ya sasarannya remaja, sasarannya itu remaja 10 sampai 24 tahun, mahasiswa dan mahasiswi, keluarga yang ada remajanya. Karena di BKKBN sendiri itu ada program BKR, Bina Keluarga Remaja. Dan juga orang yang peduli terhadap kehidupan remaja Kak. Baik itu wali nagari, segala macam instansi-instansi. Berarti bekerja sama gitu bekerja sama sebenarnya. Baik. Tujuan dari genre ini? Kalau menurut Ike lagi. Kalau dari kami pribadi pasti ingin, kalau sekarang lagi marak-maraknya stunting Kak. Iya, stunting. Jadi penurunan angka stunting. Dan di Sumatera Barat termasuk Padang Pariaman kita berada di urutan keempat Kak. Jadi agar kami ini mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih memahami apa itu stunting, sex education, life skills, segala macam hal-hal tabu yang masih minim diketahui oleh masyarakat, dan nantinya kami akan memberikan sosialisasi seperti itu Kak. Apa aja sih program unggulan dari genre ini? Kalau dari Kak sendiri Kak, program unggulan kali itu bernama PU Penting. Apa? PU Penting. Oh, PU Penting. Apa itu? Kepanjangannya itu adalah pendewasaan usia perkawinan dan stunting. Nah, jadi sasaran dari program Kak sendiri ini Kak, yaitu remaja dan calon pengantin. Karena remaja untuk kedepannya akan menjadi calon orang tua Kak, dan akan melahirkan suatu anak juga. Perlunya persiapan dari Nah itu Kak, jadi biar anaknya ini nggak stunting, jadi perlu pemahaman konsep tentang stunting dan bahayanya pernikahan di usia anak kepada remajanya dulu. Berarti melakukan sosialisasi gitu ya Kak, edukasi dan berupa workshop kepada remaja. Ke sekolah-sekolah mungkin? Ke sekolah, ke PIKR maupun ke masyarakat yang ada remajanya. Karena hulu kita pada remaja Kak. Jadi apa aja sih yang telah dilakukan selama menjadi duta genre? Selama menjadi duta genre ya Kak, kami pergi-pergi roadshow ke sekolah, ke PIKR baik di jalur pendidikan. PIKR itu apa? Pusat Informasi Konseling Remaja. Kalau PIKR Pusat Informasi Konseling Masyarakat. Untuk mengikuti genre nih, apa aja sih syaratnya gitu? Atau nanti ada yang di luar pengen bergabung gitu? Kalau untuk syarat sendiri Kak, kalau lu pengalaman pribadi pastinya yang basic-basic kayak CV, kayak pengalaman di PIKR Kak. Pengalaman di PIKR itu bergantung banget, soalnya setiap remaja genre
pasti menjadi remaja di PIK-R-nya masing-masing. Berarti digabung suka dulu ya? Iya. Jadi naungan dari PIK-R ini di bawah kontrol dari genre Kak. Jadi PIK-R ini wadah sebagai di sekolah gitu? Ya di sekolah bisa, masyarakat pun bisa. Nah terus ada apa lagi ya? Tentu surat vaksin Kak. Vaksin termasuk ya, gitu? Kalau untuk mengikuti genre karena ya masa-masa COVID sekarang ini Kak. Iya. Ya jadi vaksin diperlukan sekali. Terus ada banyak sih Kak berkas-berkas. Kalau untuk umur? Usia usia itu 6. Kalau nggak masih mau gabung kan? Untuk teman-teman yang mau gabung itu usianya 16 sampai 22 tahun Kak. 16 sampai 22 tahun. Tapi kategori apa tuh? Ada kategori lain atau gimana? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi untuk remaja sendiri kan 16 sampai 24 tahun. Tapi kalau di usia 22 tahun itu udah remaja akhir Kak. Remaja akhir. Fase remaja akhir. Makanya dibataskan sampai 22 tahun. Untuk perlu diketahui, adik-adik kita ini akan melanjutkan tingkat provinsi ya, untuk mewakili Kabupaten Padang Pariaman. Dan juga informasi selanjutnya, Bapak Bupati kita dan Ibu Bupati kita adalah perwakilan ayah bunda genre perwakilan Kabupaten Padang Pariaman, dan tahun lalu memenangkan kategori pengayam terbaik tingkat provinsi. Dan ini adalah bentuk dukungan Bapak Bupati kita terhadap adik-adik ini untuk dapat membawa nama baik Kabupaten Padang Pariaman di tingkat provinsi. Jadi apa tanggapan adik-adik semua? Kalau untuk Kak sendiri Kak, tanggapan mengenai hal ini, itu sebuah dukungan yang luar biasa dari ayah bunda genre kita, dan memang pantas untuk tahun lalu dicap sebagai pengayam terbaik Kak. Bahkan pengayam terbaik itu masih kita rasakan sampai saat sekarang ini Kak. Kita dibantu, didukung penuh oleh ayah bunda genre kita seperti ayah bunda kita sendiri gitu Kak. Jadi untuk dukungan lebih penuh seperti ini, tentu saja kami akan lebih berjuang untuk kedepannya Kak gitu. Jadi dukungan penuh dibalas dengan perjuangan Kak. Kalau menurut Rike? Kalau bagi Rike sangat bersyukur dan berterima kasih sekali terhadap ayah dan bunda genre Kak, atas dukungan yang diberikan. Kemarin kami akan melakukan rafting Kak sama bunda genre dan ayah genre, dan masih banyak pergi ke rumah ayah dan bunda genre juga. Jadi kami emang merasakan terayomi, diberikan dukungan penuh oleh ayah dan bunda genre Kak. Baik, apa sih tantangan terbesar kalian menjadi duta genre ini? Tantangan terbesar Kak, kalau Kak sendiri itu adalah masalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu sangat sulit sekali Kak. Tapi kepercayaan diri itu sebenarnya tidak ada faktor dari luar Kak, itu dari diri kita sendiri. Jadi ya itu kemauan kita untuk melatih. Nah itu akan berkembang seiring dengan banyaknya pengalaman Kak. Dan juga berinteraksi dengan orang-orang. Kan kita sering sosialisasi gitu. Bagaimana membuat orang itu tertarik dengan kita, itu merupakan hal sulit. Tapi jika kita memahami remaja itu sendiri, itu akan asik Kak. Program-program yang kita kerjakan, sosialisasi yang kita kerjakan, jadi banyak dikenal orang nggak sih? Akan asik gitu. Iya, kalau menurut Ika sendiri? Sama-sama ya Kak, kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Iya, karena sebelumnya kami kalau Rike bisa dibilang mahasiswa kupu-kupu Kak, kuliah pulang gitu kan Kak. Tapi semenjak di genre, Rike merasakan perubahan. Jadi Rike lebih berarti Rike harus memperbaiki diri Rike menjadi lebih baik lagi, lebih meningkatkan kepercayaan diri Rike yang biasanya Rike nggak berani ngomong di depan, sekarang harus terlatih untuk berbicara di depan kan. Alasan untuk bergabung? Alasan untuk bergabung di genre kalau Kak sendiri itu tahu pengen jadi terkenal gitu malu genre. Kalau Kak sendiri Kak seperti banyak orang yang ingin mencari pengalaman Kak. Nah genre ini salah satu wadah bagi kalian untuk mencari pengalaman, karena pada dasarnya kita dapat berkembang dalam suatu organisasi, dan forum genre ini tempat kalian berkembang, dan setiap tempat berkembang orang itu berbeda-beda Kak. Nah kalian berkembang di forum genre dan kalian merasakan banyak sekali manfaat dari forum genre ini kepada diri kalian. Tentu saja kalian harus melakukan yang terbaik juga dong untuk forum genre ini. Jadi apa sih harapan kalian untuk anak-anak remaja di luar sana gitu? Rike Kak, kalau dari Rike, harapan Rike agar remaja-remaja kalau yang umurnya masih 16 atau tahap-tahap remaja Kak, kalau bisa ikuti program genre atau menjadilah duta genre gitu Kak. Karena di duta genre atau di forum duta genre kita akan merasakan kekeluargaan, kita akan merasakan oh gini ya rasanya remaja, oh gini ya kita berarti dari sekolah kita harus ke sini, kita harus tahu tahapan-tahapan apa yang harus kita tempuh. Jadi hidup kita lebih terencana, seperti itu Kak harapan. Menurut Haikal?
Kalau menurut Kak, sama seperti Kak Rike. Iya, sama semua ya. Ya, emang dasarnya gitu. Emang dasarnya gitu. Untuk jadi remaja tuh ya teman-teman bisa bergabung juga dengan forum genre Kabupaten Padang Pariaman, mendapatkan pengalaman, jadi lebih bisa merencanakan kehidupan ke depannya. Jadi kayak jangan kacau balau hidupnya, serius. Soalnya kehidupan yang terencana itu, jadi mereka lebih tahu step by step untuk ke depannya, Kak. Apalagi sekarang marak-maraknya pergaulan bebas ya. Itu yang paling ditakuti sekali, Kak. Dan kami bergerak sebagai duta genre bergerak untuk mengurangi hal itu. Bagaimana caranya? Dengan program kerja yang kami buat. Selama ini kemana aja sih sosialisasi yang telah dilakukan? Kalau sendiri itu pertama MAN 1 Padang Pariaman, terus ke SMA Negeri 1 Sungai Geringging, terus PU penting itu terakhir di Nagari Sikucur, Kak, Kampung Dalam. Dan itu bisa berupa siswanya yang kami ambil untuk sebagai peserta dan juga PIKR. Nah, PIKR ini kan sebagian besar udah mengetahui, Kak, karena dasarnya kan naungan genre, sebagian besar mengetahui. Jadinya dia bisa menolong siswa-siswa teman-teman yang lain, bisa menjadi agen perubahan juga, Kak. Iya. Dari PIKR itu sendiri. Nah, jadi dari program-program. Jadi bagaimana tanggapan remaja yang telah dikunjungi, antusiasnya, feedbacknya gimana gitu? Feedback dari remaja itu sendiri, Kak, ya dari segi antusias mengikuti program, Kak, senang, wah aku mendapatkan ilmu baru. Aku nggak tahu kok ilmu, aku kok nggak tahu kok harus kayak gini gitu. Jadi kayak kita merasa bersyukur gitu, Kak, telah memberikan apa yang kita punya kepada orang lain itu. Itu tanggapan yang diberikan kepada kita gitu, Kak. Kalau menurut Ike? Apa itu dia? Kemana aja kalau sosialisasinya sama Haikal, Kak. Jadi kalian berdua sejalan gitu ya. Kami melaksanakan bersama. Sejalan. Baik. Jadi di luar sana pasti ada banyak kritiknya kan tentang kalian gitu. Apa aja sih yang pernah didapat kritikannya, yang baik kah atau yang buruk kah gitu? Kalau Kak sendiri, Kak, kritik yaitu karena Kal baru bernaung dalam dunia public speaking. Ya. Kali kritik dari segi public speaking karena terlalu cepat, tidak jelas mau ngomong apa. Ya, artikulasinya kalau kata orang ya. Kal dikritik dan itu sebagai motivasi tentunya untuk diri Kal dapat berbicara lebih baik lagi di depan, karena emang sulit, Kak, rasanya, Kak, jujur public speaking juga. Rike? Kalau Rike juga kayak itu, Kak, tantangannya atau kritikan yang diberikan oleh orang-orang terhadap Rike misalnya kayak public speakingnya masih kurang, tapi itu kan menjadikan pembelajaran bagi Rike agar terus berarti ini Rike kurangnya di sini, Rike harus belajar lagi seperti itu kan, Kak. Sebelum mengikutin genre, kalian udah ngikutin apa aja? Atau ini yang pertama? Ada ajang, kalau ajang gitu. Ajang. Kalau ajang waktu terakhir kali itu waktu SMP, Kak. Apa itu? Itu ikut Bintang Sains. Bintang Sains, pintar juga ternyata Aika. Tapi menjadi peserta. Nggak apa-apa, karena itu menjadikan pengalaman untuk kita gitu kan. Kalau Ike? Rike belum pernah, Kak. Belum pernah, tapi jadi tergabung komunitas saja. Jadi kalau misalnya udah bergabung nih di Duta Genre, selanjutnya kan ke provinsi. Nanti setelah provinsi apa lagi tahapannya? Ada nasional juga. Nasional. Insyaallah. Iya, jadi dukungan untuk kalian tuh seperti apa? Ataukah bisa di vote atau gimana melalui Instagram atau gimana nanti gitu? Kemungkinan dari pemilihan Duta Genre Sumatera Barat ini, Kak, ada juga vote favoritnya melalui Instagram ya. Instagram. Boleh disebutkan atau nanti teman-temannya mau like apa gimana? Untuk teman-teman semua aja yang ingin memvote nanti bisa dilihat pada saat dibukanya vote favorit, yaitu di IG-nya Genre Sumatera Barat. Bisa dicari aja Genre Sumatera Barat, nanti ada nama-nama dan nomor lotnya masing-masing. Nah, untuk IG Kal sendiri boleh promosi, boleh. Itu @haikaladi_. Sekian, Kak. Rike? Kalau dari Rike, Instagramnya @rikeadriati_. Baik, kita lanjut ke sesi kedua, masih bersama dengan Duta Genre Kabupaten Padang Pariaman bersama Haikal dan Rike. Baik, apa aja sih program kerja kalian selama ini? Kalau untuk Kal sendiri, Kak, program kerja yang telah Kal laksanakan dan Kal jalankan itu ada 3 sebenarnya. Pertama itu PAU penting. Yang kedua itu Geranbu. Yang ketiga itu Sergen. Namun yang menjadi program unggulan Kal kali ini itu adalah PAU penting. Kepanjangannya adalah pendewasaan usia perkawinan dan stunting. Tujuan dari program ini dilaksanakan karena
banyaknya Kak kasus pernikahan di usia anak. Nah, jadi kami ingin menurunkan kasus-kasus dan mengurangi kasus-kasus tersebut. Yang dimana dampaknya itu bisa terkena resiko stunting untuk calon anaknya ke depannya Kak. Dan fokus kami itu kepada remajanya Kak sebagai hulu untuk masa depan. Jadi mereka kan akan menjadi calon orang tua kan Kak. Mereka akan memiliki kayak anak juga, mereka akan berkehidupan keluarga juga. Nah, jadi perlu pemahaman konsep stunting ini dan bahayanya pernikahan di usia anak untuk remaja itu sendiri. Dan kegiatan kali ini sebenarnya berupa workshop edukasi kepada remaja itu sendiri, baik itu remaja di sekolah maupun di PIKR. Nah, jadi kayak ada pemberian edukasi, nanti setelah itu kayak ada Q&A, pertanyaan tanya jawab. Terus nanti ada satu sesi yang bernama itu I want to session. Sesi itu apa? Sesi saya ingin. Nah, di sana para remaja peserta yang mengikuti program KAL yang penting ini akan diminta untuk menuliskan harapannya sebagai remaja untuk masa depannya sesuai dengan transisi remaja genre. Yang dimana apakah mereka ingin melanjutkan pendidikan, apakah mereka ingin mendapatkan pekerjaan, ataupun mereka ingin membahagiakan orang tua terlebih dahulu, ataupun menggapai cita-cita terlebih dahulu, itu terserah pada mereka. Dan mereka akan menuliskan harapan itu sebebas mungkin ya. Bahkan yang tidak mungkin dicapai tulis saja, tidak apa-apa. Itu merupakan suatu doa. Itu akan menjadi doa, insya Allah akan tergapai ke peserta-peserta kita. Dan itu adalah bentuk suara dan bentuk komitmen dari remaja-remaja itu sendiri agar dapat menghindari pernikahan di usia anak, karena manfaatnya mereka lebih aware terhadap pernikahan di usia anak dan tidak memikirkan hal itu lagi. Mereka hanya fokus kepada apa yang mereka harapkan, seperti aku ingin menjadi polisi sebelum menikah. Nah, mereka akan fokus menjadi polisi. Nah, itu, harus capai cita-cita dulu gitu. Harus mencapai apa yang mereka inginkan sebelum mencapai apa yang orang inginkan. Kan orang yang gitu, Kak. Jadi itulah kayak workshop dari PO Penting ini Kak. Sekian. Tadi kan melalui workshop gitu. Berarti kan itu hanya komunikasinya sekali itu aja atau masih berlanjut gitu? Kan kami atau kalian punya grup untuk sharing, kan ada PIK tadi dibilangnya ya? Untuk PIKR kalau PIKRK sendiri itu hanya sesama anggota saja Kak. Sesama anggota. Cuma kalau untuk roadshow ke sekolah itu kayak ya kami melakukannya, dampaknya itu kami meminta kepada peserta yang telah mengikuti program ini bisa gak menyebarkan apa yang telah teman-teman dapatkan ke teman-teman lainnya gitu. Jadi kan kita sudah berkomitmen. Berarti nggak ada grup gitu ya? Nggak ada Kak, kami tidak ada grup berkomunikasi karena takut. Kenapa takut? Takut kenapa? Kayak bertemu orang-orang banyak itu Kak, kayak Kak kan jujur introvert. Introvert. Jadi kayak gitu Kak, dasarnya bertemu orang banyak itu kayak perlu keberanian yang besar. Nah, jadi kayak kan berarti itu harus tantangannya itu harus dilalui juga. Iya, harus dilalui juga. Cuma karena kalau sudah terbiasa berbicara dengan orang banyak itu, lebih baiklah dengan cara kalau berbicara saja dan interaksi kepada orangnya langsung. Jadi jangka pendek. Itu kan dari sekolah gitu. Sekolah pun nggak ada menyediakan grup atau misalnya Kak masih lanjut komunikasi atau yang ditanyakan atau untuk adik-adiknya yang di sekolah nggak ada ya berarti. Dari yang 3 tadi itu kan bersatu yang dibilang yang disebutkan. Nah, yang 2 yang tadi itu dalam bentuk apa pendekatannya? Kalau yang kedua tuh Geranbu Kak. Gerakan anti bullying. Itu pendekatannya kami pertama sosialisasi kepada para remaja yang dimana pastinya telah mengalami kasus-kasus bullying Kak. Itu pasti pada remaja. Baik itu cyberbullying, bullying secara verbal maupun non verbal. Nah, jadi kayak let's talk with me. Ayo kita bercerita gitu di sana. Nah, pertama saya berikan pengetahuan tentang bullying, bahaya bullying bagi remaja untuk masa depannya. Nah, setelah itu ayo kita bercerita melalui tulisan. Jadi isi hatinya kami minta mengenai pengalaman dia pernah terkena bullying. Jadi aku pernah dibully karena aku gendut. Selama apa sosialisasi pernah ditemukan nggak?
orang yang cerita gitu sama Haikal? Mereka kayak lebih malu gak untuk cerita. Oh, malu. Ya. Jadi itu kan tantangan Haikal kan untuk tantangan itu. Haikal. Jadi kan mengakalinya dengan tulisan. Karena tulisan pasti mereka mau nulisnya. Oh, jadi kalau secara langsung itu orang tuh masih malu-malu gitu ya. Jadi ruang cakupan itu pada tulisan saja dan tidak perlu diberi nama. Itu dibaca semua tulisannya? Kalau Kak sendiri kalau baca semua ya? Baca. Soalnya Kak kayak menemukan ingin mencari solusi untuk teman-teman itu semua. Tapi apa solusi yang telah diberikan, yang telah ditemukan gitu? Misalnya permasalahan gendut. Tangannya harus gini ya? Misalnya tempel Kak nanti tempel gendut. Oke, gendut. Oke, kita sama. Kita punya nasib sama. Aku dulu juga gendut. Dan aku diejek juga. Jadi kita memiliki nasib sama. Caraku untuk mengakali hal itu adalah merubah semua kata-kata itu sebagai menjadi energi motivasi itu berubah. Ya, olahraga. Oh, olahraga. Ya. Menjadi energi untuk olahraga. Nah, gunakan aja konsep seperti itu. Dan gimana? Ada tanggapannya gimana? Dia tersenyum, hanya tersenyum. Perubahan sama dirinya ada? Perubahan sama dirinya belum kali lihat. Belum tapi insya Allah untuk kedepannya kalau pengen ngelihat perubahannya, kali pengen balik lagi ke sana ngelihat itu di sekolah mana kalau boleh tahu? Waktu itu terakhir kali di mana tuh, di SMA 1 Batangan Naik. SMA Batangan Naik. Yang program pertamanya tadi pendekatannya melalui apa? Pendekatan untuk di program pertama kan penting workshop. Yang Garanbu ini hanya berupa sosialisasi tertutup aja Kak. Jadi mencakup remaja itu aja, privasi untuk remaja itu saja. Gitu. Hanya remaja itu aja yang tahu. Remaja. Gitu. Oh iya. Kalau Rike sendiri? Kalau programnya sama berarti ya 3? Beda. Kalau Rike programnya apa? Rike juga ada 3. Apa? Yang pertama itu ada Spektagen, spektakuler game genre. Yang kedua ada Gesuri, gerakan support remaja putri. Dan yang ketiga itu ada Geduk Seni, gerakan produktif sejak dini. Dan yang pertama kalau program unggulan Rike itu Spektagen Kak, spektakuler game genre. Itu apa aja itu seperti kalau Rike bilang, kami bilangnya board game Kak, board game Spektagen. Jadi Rike menciptakan sebuah board game gitu Kak. Jadi lebih asik gitu, lebih pendekatannya lebih terasa gitu kan Kak. Kalau dari Spektagen ini merupakan sebuah permainan tapi memberikan edukasi, petualangan, dan cara remaja-remaja untuk berpikir kritis dan memahami. Ada 3 isu utama dari Spektagen ini yang diangkat Kak. Apa itu? Yang pertama itu ada stunting. Stunting ini menjadi permasalahan utama yang saat ini kan Kak kita bahas. Termasuk kepala penurunan angka stunting itu sendiri adalah kepala BKKBN Pusat, yaitu Bapak Hasto Wardoyo. Jadi Rike mengangkat isu stunting agar remaja-remaja lebih memahami apa itu stunting, bagaimana pencegahan stunting, apa sih yang menyebabkan terjadinya stunting, seperti itu kan Kak. Dan yang kedua, Rike mengangkat isu tentang sex education, di mana sekarang lagi maraknya pelecehan seksual. Terus yang ketiga, Rike mengangkat tentang life skill Kak. Bagaimana remaja-remaja itu meningkatkan life skill-nya, dan life skill itu sangat dibutuhkan untuk mencapai bonus demografi di tahun 2045 ya Kal. Nah, jadi kita harus meningkatkan life skill. Meningkatkan life skill-nya itu di dalam permainan ini dengan cara Rike nanti di permainan itu ada 3 Kak. Apa itu? Ada pertanyaan, ada tugas, ada studi kasus. Kalau pertanyaan itu berupa misalnya pertanyaan gitu kan Kak. Kalau studi kasus itu kayak nanti Rike tayangin tuh berita di layar tancap gitu biasanya Kak, kami nonton sama-sama. Itu kan yang pesertanya dari sekolah? Iya Kak, sasarannya itu PIK-R Kak, PIK-R yang ada di masyarakat sama PIK-R yang ada di jalur sekolah. Kalau tugas itu Kak, dia seperti bahasa Inggris, teksnya itu bahasa Inggris. Jadi kalau remaja yang nggak tahu jawabannya ini apaan, bahasa Inggrisnya apaan gitu kan Kak, dia bisa berkunjung juga, nanti Rika nyediain kedai literasi namanya Kak. Itu apa? Kalau kedai literasi itu merupakan kayak perpustakaan mini, dan itu tuh Rika menciptakan namanya kedai literasi. Jadi kalau yang tidak mengetahui jawabannya bisa berkunjung ke kedai literasi. Jadi kayak permainan ini fokusnya itu supaya remaja mendapatkan edukasi, lebih merasakan kerja sama tim, lebih berpikir kritis, dan bagaimana cara mereka menangani suatu permasalahan dengan cara bekerja sama, seperti itu kan itu program unggulan Rike. Yang keduanya pendekatannya seperti apa lagi? Kalau itu Gesuri Kak, gerakan support remaja putri. Pendekatannya seperti apa? Kalau itu kan roadshow Kak. Kemarin itu terakhir Rike adakan di Sukucur. Sukucur. Itu awalnya
Gesuri ini kan Kak gerakan untuk pencegahan anemia terhadap remaja putri. Dan setelah itu berkembang menjadi memberikan ruang kami memwadahi agar remaja putri lebih bisa sesama putri, memberikan ruang sesama putri juga Kak. Jadi kalau ada cowok, pasti remaja putri itu lebih cenderung tertutup, nggak mau cerita permasalahannya kan Kak. Jadi Rike memberikan ruang dari remaja sesama wanita juga Kak, agar mereka lebih memahami, lebih merasakan sesama perempuan juga. Dan di Gesuri itu kami juga kemarin menyediakan terapi Kak. Terapi kalau kami itu kayak kemarin dia buat lukisan, kami sama-sama melukis. Jadi kalau ada yang kesel dia coret-coret gitu Kak. Untuk terapi art gitu Kak. Iya. Isi hati. Boleh. Kesel-kesel kayak itu Kak. Yang pertamanya tadi apa? Spektagen. Ya, spektagen itu seperti apa? Kalau spektagen itu roadshow juga Kak, pergi-pergi juga. Iya, sama. Sosialisasinya itu juga. Untuk melanjutkan ke provinsi nih, apa aja sih yang udah kalian bawa untuk membawa nama baik Kabupaten Padang Pariaman? Kalau untuk melanjut ke provinsi sendiri Kak, tentu saja yang kami bawa tuh program kerja kami itu. Iya. Bahkan setelah pemilihan duta genre provinsi ini selesai, tentu saja setiap orang ada perkembangan. Tentu saja kami ingin mengembangkan program kami ini menjadi lebih baik dan lebih besar lagi untuk kedepannya. Dan semoga saja dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman maupun masyarakat di Sumatera Barat. Gitu, Kak. Jadi harapannya untuk kedepannya ya semoga program ini terus berjalan Kak, tidak akan berhenti. Begitu Kak. Duta Genre ini masa kerjanya selama 1 tahun ya? 1 tahun jabatan. Jadi apa aja yang udah kalian lakukan selama 1 tahun ini untuk Kabupaten Padang Pariaman? Kalau kami pribadi Kak, baru berapa bulan ya? Iya, baru banget gitu. Baru tapi memberikan sosialisasi kan Kak, roadshow, pergi memberikan sosialisasi, pokoknya sepengetahuan kami juga Kak gitu. Dan juga kami telah mengikuti beberapa program dari Ayah Bunda Genre kami. Apa aja tuh programnya? Yang Ayah Bunda Genre kami memiliki program yang pertama tuh ABG Gardenpreneur. Itu bagaimana remaja dilatih untuk bersikap entrepreneurship dari pekarangan rumahnya, kan garden, taman. Bagaimana memanfaatkan lahan perkarangan rumahnya, baik itu dari segi cocok tanam maupun menanam bunga kan nanti dipetik dijadiin bucket, bisa dijual. Entrepreneurship itu diterapkan sendiri nggak untuk kalian berdua? Kalau Rike ada Kak. Ada ya. Rike ada, cuma di rumah kan nggak ada lahan. Terus apa lagi? Terus ada lagi Ayah Bunda Genre Cegah Stunting, di mana pergerakan ini mendorong sektor-sektor dari Kabupaten Padang Pariaman, baik dari wali nagari, camat maupun lurah, itu bergerak untuk memberikan dan mensupport penurunan angka stunting, percepatan penurunan angka stunting. Ralat Kak. Iya, nggak. Lanjutnya? Terusnya ada lagi, kami pernah diajak Forum Genre Kabupaten Padang Pariaman oleh Ayah Bunda Genre mengikuti rafting, yang dimana itu kegiatannya berupa genre lintas alam. Itu ngapain aja kegiatannya? Kami hanya berlibur menikmati wisata alam. Liburan. Ada promosi gitu ya, wisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Wisatanya Kak. Wisata alam yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, walau banyak orang yang tidak tahu, tapi tempat ini keren. Itu merupakan salah satu program dari Ayah Bunda Genre juga. Program Ayah Bunda Genre. Bagaimana nanti Ayah Bunda Genre memperkenalkan wisata alam yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang, bahwa ini juga bagus, juga setimpal dengan yang terkenal banyak itu. Kalian yakin nggak bisa membawa nama Kabupaten Padang Pariaman untuk selanjutnya ke tingkat nasional? Yakin Kak. Yakin. Apa persiapan kalian? Kalau masalah yakin dan persiapan Kak, tentu saja kami harus berusaha lebih lagi. Tentu saja banyak effort yang harus dikeluarkan untuk hasil yang lebih baik. Tapi kalau masalah yakin, tentu saja kami yakin dengan effort kami. Harus yakin ya. Harus yakin. Nah, untuk yang telah dipersiapkan, kami telah menjalankan beberapa program tadi Kak. Tentu saja ada beberapa penilaian di Sumatera Barat itu sendiri. Baik kami melatih public speaking kami, baik kami memperbaiki kepercayaan diri kami, baik kami melatih bakat, soalnya ada penilaian bakat juga di sana Kak. Dan juga kami ada
melatih attitude kami juga, kayak bagaimana attitude seorang duta itu yang diminta untuk menjadi duta genre Sumatera Barat. Nah itu Kak, itu setelah kami persiapkan, dan juga kami mengikuti program nggak apa, santai program dari ayah bunda genre kami, sehingga persiapan itu menjadi satu untuk kami bawa bertarung untuk Sumatera Barat. Untuk Rika sendiri? Sama seperti Haikal Kak, kami kan karena pasangan mungkin Kak, jadi selalu sama kan, harus satu jalan. Sama seperti Haikal, kami pasti terus yakin utamanya seperti yakin. Kalau kita nggak yakin gimana kita mau maju kan Kak? Jadi kita harus yakin sama kekuatan diri kita dan forum kita pastinya Kak. Termasuk kabupaten kita yang ayah bunda genre yang selalu mendukung kita untuk terus yakin dan percaya bahwa Kabupaten Padang Pariaman pantas untuk mendapatkan juara. Dan untuk perlu diketahui Kak, tahun kemarin forum genre Kabupaten Padang Pariaman menjadi forum terbaik se-Sumatera Barat. Tahun 2021 itu sebuah pencapaian luar biasa. Mudah-mudahan tahun ini juga ya. Iya Kak, amin. Kami ingin mempertahankan itu juga Kak, sebagai duta genre Kabupaten Padang Pariaman. Baik, sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini bersama adik-adik duta genre Kabupaten Padang Pariaman, dan kita doakan semoga adik-adik ini bisa membawa nama baik Kabupaten Padang Pariaman menuju ke tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin. Saya Tessa Alvinita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.